Nama perannya Rati. Baik, pemeran sebagai Ibu Rati. Baik, oke. Bapak silakan. Saya sebagai Rahmat. Baik, Bapak Rahmat. Oke, suaranya beda kalau aktor ya. Iya. Semuanya, saya di sini berperan sebagai Laras. Oke, hai Laras. Baik. Halo semua. Di film ini aku berperan sebagai Winnie. Baik. Halo Windy. Halo, selamat siang semuanya. Aku berperan sebagai Rio. Hai Rio. Baik. Iya. Saya Aca berperan sebagai Naya. Hai Naya. Halo semuanya. Aku Natasha Wilona di sini berperan tetap menjadi Shiana. ATKKM 2 ini sebenarnya benang merahnya masih sama. Kita mengambil tokoh karakter dari Sienna. Jadi ini ceritanya Sienna 4 tahun setelah ATKKM yang pertama gitu. Jadi mungkin nanti kalau cerita spoiler bisa dari Mbak Lele ya. Intinya kita mau kasih tampil sesuatu yang beda. Sienna yang lebih mature, lebih dewasa, dengan konflik yang lebih dewasa, dengan treatment dan penceritaan juga yang lebih dewasa. Mungkin kalau yang pertama kan anak SMA, nah ini kita mengangkat ceritanya jadi lebih luas, lebih general, gitu. Didukung dengan teman-teman cast ini yang luar biasa. Lanjutin dari closing aja kali, kalau waktu relatif lama sama cepat, tiap orang beda-beda pastinya. Terus kalau kita lihat kan di belakang ada Aku Tahu Kapan Kamu Mati jilid 2 Suicide Village ya kan. Jadi saya ingat banget waktu Pak Oswin datang ke saya, kemudian Lele mau lanjutin gak cerita Aku Tahu Kapan Kamu Mati 1. Mungkin film horor kayak beberapa kali kita juga bertemu di beberapa film horor pastinya yang sudah aku tulis. Jadi aku waktu itu cuma berpikir apa ya jadi Sienna kalau tahu tiap hari dia tahu orang lain mati. Dan habis itu saya memberanikan diri saat itu, saya bilang sama Oswin, saya boleh gak kasih ketakutan yang jarang mungkin orang rasakan. Ketakutan sebenarnya dekat sama saya itu adalah karena kebetulan suami saya tuh dia penyintas bunuh diri, penyintas suicide. Jadi hampir tiap hari saya punya rasa takut kalau saya nggak tahu dia mau mati, karena yang mau mati kan dia, saya nggak tahu. Dan jadi kayaknya Aku Tahu Kapan Kamu Mati ini cukup spesial karena aku mengeluarkan ketakutan aku tiap harinya kalau seandainya kemudian Sienna mendapatkan satu dunia di mana banyak orang mau bunuh diri. Pertama ditawarin sama Bapak Oswin ini ya buat terusin. Saya tuh masih mikir, oh ini kan film bukan film saya nih, kenapa saya terusin segala macam. Terus yang nulis juga kebetulan Lele, terus pas kita ketemu bertiga, terus kita ngobrol dan ternyata itu sangat relate sekali dengan saya gitu. Dan ya buat yang belum tahu mungkin saya juga dulu seorang penyintas, saya sempat pengen bunuh diri sama suicidal waktu lagi masa muda dulu gitu. Saya penyintas bunuh diri, pernah coba 2 kali bunuh diri. Terus saya pas Lele bilang itu, oh my god, itu saya very related to me gitu. Dan akhirnya ya udah dengan isu mental health itu yang sangat relate juga pada saat ini gitu ya, dengan keluarga saya yang lainnya gitu kan juga sangat relate dengan ini. Jadi emang ini harus diangkat dengan isu mental health ini penting untuk diangkat. Itu sih rasanya. Ini pertama kali banget ya. Iya, buat project ini pertama kita ketemu dalam project ini. Dan sebelumnya tahu filmnya Wilana dari film yang judul yang sama sebelum ini juga. Terus tapi aku nggak sempat nonton karena aku di sana. Tapi ya menurut aku selalu seneng kerjasama sama aktris yang memang lebih muda dari aku karena mereka bisa ngasih. Muda juga benar. Hah? Beda 10 tahun loh kita. Kelihatan seumuran ya. Jadi kayak ngasih insight baru lah, apalagi kalau teman-teman yang kayak baru pertama kali main film tuh justru malah lebih seneng gitu kita untuk wawancara dia, sebenarnya gimana sih perasaan lu gitu. Kayak gue pengen banget nih kayak dulu lagi gitu, dimana kayak masih thirsty banget gitu, bukan berarti sekarang gak thirsty lagi, tapi kayak lebih bebas bereksperimen dan liar dan gak
terpatok sama image yang udah ada gitu, terkotak-kotakan gitu. Jadi ya seru, mudah-mudahan kita berdua bisa bermain dengan bagus dan bisa saling berkolaborasi. Nice. Natasha, silakan coba mungkin gimana perasaannya? Kalau waktu aku SD apa SMP ya nontonnya kaca. Kamu SD gimana aku ya? Aku Iya, kuliah ya. jangan disampaikan dong. Aku nonton kaca tuh di My Heart ya. Itu pertama kali banget aku tahu ada aktris Acha Septriasa, Nirina Zubir, Irwansyah. Kalau sama kayak Irwansyah udah sering ketemu, bahkan kita pernah main game bareng. Tadi gue kan dulu sama dia. Sampai umurnya berapa? Ada. Benar. Terus sekarang akhirnya kesampaian nih ya, ketemu sama orangnya langsung, terus juga bisa bersama bareng. Pastinya it's an honor for me dan aku akan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk kita semua. Aku suka ceritanya, ceritanya bagus dan udah pengen kerja sama Mas Adi Bara tuh dari dulu. Oke. Pas Mas Adi bikin komik kita soalnya waktu itu bareng ke Berlinale. Lagi nanya, kau bisa martial art gak Kak? Gak bisa Mas. Ya sayang banget, padahal gue udah film bagus nih. Lo tadinya, ya gue bisa, apakah gue bilang gue bisa aja ya. Itu kayak udah berapa tahun berlalu, terus akhirnya sekarang deh bisa gabung. Akhirnya waktu ya, terima rezeki akhirnya ya. Aku itu karakternya sebagai Rio, yaitu adalah salah satu sahabat dari Shena, bertiga sahabatan, dan dia tertarik dengan video itu dan foto kultural. Pada saat aku baca skripnya, aku tertarik bisa aku mainin kayak ada satu ruangan main aku mainin yang belum pernah aku sebelumnya. Aku main. Aku gak sambung kalau ngomong tapi gitu. Itu tantangannya pokoknya. Jangan spill ya pokoknya ya. Oh, iya. Itu tantangannya itu ya, sehingga kamu bisa membuat main gitu ya. Ya. Oke, Marsha, silakan. Gimana nih? Pertanyaan yang sama pas kamu ditawarin. Ini juga kamu baru di project ini atau yang sebelumnya sudah ada? Aku baru Ya kan? ini yang cuman bertahan Sienna doang ya dari yang pertama. Ya. Iya. Dua temennya udah berganti. Pas pertama kali ditawarin, ya pasti aku baca ceritanya, sinopsisnya, aku tertarik sama novel. Baca, pas baca suka, baca ceritanya suka. Terus karakternya pun juga sama, bisa dieksplor, masih bisa dibikin seru. Terus juga sebagai salah satu sahabat Sienna yang karakternya seperti ini, kita yang sebagai bumbu-bumbu ya, gitu, yang seru-seru, yang ekspresif, termasuk gue ekspresif gitu. Jadi senang aja. Udah gitu ceritanya ternyata beda banget sama yang pertama. Ya, konsep ceritanya beda banget sama yang pertama, terus main sama semuanya di sini. Jadi aku senang. Oke, lokasi kita sampai saat ini kita masih mencari ini tim harusnya saya Ricky hari ini lokasi terakhir, cuma akhirnya saya kesini kalau direktur yang jalan. Lokasi banyak banget, itu mencar-mencar di seluruh Jabodetabek gitu, karena kita mencari spesifik desanya kayak apa, rumahnya si Naya tuh di Bogor sebelah mana gitu, terus habis itu balai desa ntar di Depok sebelah mana, jadi kita pisah-pisah. Dan mostly sih kita mencari yang ideal untuk production ya, terutama untuk logistiknya gitu. Jadi kita ada lokasi-lokasi yang ideal, wah ini keren nih, tapi kita nggak bisa dibawa genset ke sana, kita bawa kamera gear satu truk ke sana yang jalannya cuma mobil kecil doang kayak gitu. Jadi ada udah kita review jauh ternyata nggak memungkinkan. Jadi kita mengutamakan pertama bentuknya cocok secara story-nya, lalu logistiknya gitu kan. Jadi ujung-ujungnya sih ya kita kembali ke emang rumah-rumah tempat-tempat lokasi yang udah biasa dipakai syuting. Jadi baru masuknya ke studio gitu kan. Jadi emang sudah misalnya pun udah tersedia tempat taruh gadget di mana, buat pemain di mana, gitu. Jadi lebih production friendly untuk perfilman. Kalau di luar kan udah ada film studio sendiri gitu, jadi kalau di sini masalahnya masih belum semaju itu gitu kan. Mudah-mudahan depannya ada gimana bisa syuting di satu tempat, dan tergantung sama yang lainnya sih. Jadi so far kita pakai lokasi-lokasi yang beberapa yang udah biasa dipakai syuting, ya udah kita maksimalin dari situ sih. Pendalaman karakternya tadi cerita 4 tahun ya. Untuk pendalaman karakternya sih karena perjalanannya bedanya 4 tahun, jadi bisa mulai
akan sharing sedikit juga tentang pendalaman karakter. Mungkin karena karakter Naya ini isinya langsung bersinggungan sama karakter utama sebelum yang ada di season pertama, ada di part yang pertama. The reason why kenapa aku pengen ada di project ini juga mungkin karena ceritanya horor tapi ada isu mental illness juga, dan yang luar biasa sebenarnya sekarang setiap orang susah banget hidup balance ya antara outer sama inside tuh agak jadi beda. Kita jarang banget kita bisa mindfulness terhadap diri kita sendiri, bisa ada di momen itu dan menikmati momen itu, berada di situ pada saat itu gitu ya. Jadi karena karakternya di sini sebagai psikolog, kemarin baru dibahas di Twitter, ternyata psikolog sama psikiatris beda. Psikiatris bisa memberikan resep ya, makanya gara-gara diingetin di Twitter itu gue jadi kayak alarm myself. Oke. Jadi psikolog tuh teman curhat ya, tidak memberikan jalan keluar atau solution, malah mereka hanya mendengarkan aja satu arah gitu. Dan ternyata ya psikolog, aku kemarin sempat datang akhirnya ke tempat psikolog itu, psychologist, dan kalau di sana kan memang harus ada surat pengantar, dan waktu itu langsung ke dokter umumnya. Terus kenapa kamu pengen ke psychologist? Nggak sembarangan ini, saya nggak bisa langsung ngasih kamu. Wah, kalau saya ngasih jawaban ya tentang saya bermasalah apa segala macam juga saya nggak bisa stated jawaban yang asli, karena kan ini juga soal pencarian karakter kan. Akhirnya saya bilang ya tes saya aja deh dulu deh gitu. Sebenarnya saya berhak atau enggak mencari jati diri saya sendiri atau mencari jawaban terhadap masalah-masalah mental illness saya sendiri gitu. Karena mana saya tahu, saya juga nggak tahu kan kalau saya ternyata butuh atau enggak. Akhirnya sama dia dikasih 10 pertanyaan dan saya jawab dengan jujur, bukan dengan karakternya gitu. Ternyata saya perlu ke psikolog. Jadi film ini mengantarkan saya untuk saya juga ternyata orang yang perlu ke psikolog sebagai yang dari dulu berperan atau berkarir di dunia acting. Dan berarti Bu Jajang udah berapa lama ya berkarir di dunia acting? Aku aja udah 18 tahun. 10 tahun yang lalu deh. Ya kan Bu, the lifetime achievement juga berarti ada kali 50 tahun berarti kan. Aku baru 18 tahun aja kesannya tuh kayak wah, banyak banget emotional baggage yang ada di dalam diriku gitu. Dan ternyata tanpa aku sadari, dalam setiap bermain film, aku jadi kayak orang yang gimana ya? Setiap bermain film, justru malah setiap aku merasakan sesuatu dengan tulus dan sadar, itu malah aku kayak bagus nih kayak buat di film nanti gitu. Jadi kayak nggak wajar kan, kita tuh kayak ngerasa sebenarnya apakah itu adalah the truth of our emotion gitu. Jadi ya sebenarnya hal-hal tersebut, hal-hal yang baru aku ketahui kalau misalnya aku nggak membaca skenario film ini, mungkin aku nggak ketahui gitu ya. Dan untuk mencari karakter tersebut, ya ternyata banyak hal-hal baru yang aku temukan sebagai referensi menjadi seorang psikolog, sahabatnya Sienna di karakter film ini yang kedua. Ya pertama sih tugasnya saudara pertama ya selain memberikan meng-create sebuah visi untuk skenario ini gitu ya, sebuah eksekusi, yaitu salah satunya juga memberi arahan untuk semua tim yang terlibat, bukan cuma kameramen semua tapi terutama para pemain gitu kan. Nah, untuk ke pemain ini pastinya ya kita lihat berjalannya ke psikologi lagi, dan psikologi itu ya penuh dengan banyak hal gitu. Salah satunya adalah ya mungkin ada gitu kan, terus itu atau emang ya kita pendekatannya setiap orang pasti berbeda-beda. Nah itu aja sih, maksudnya kita melihat yang cocok yang gimana cara berinteraksinya, cara mengarahkannya, terutama sih kalau misalnya kabar pemain yang belum kenal, yang baru kenal ya mungkin itu butuh adjustment. Tapi kalau yang udah kenal sih, saya kenal sama Ibu Cantik udah dari saya SMP udah main semuanya gitu. Jadi kalau saya sih nggak masalah gitu. Dia sering bicara, jadi itu lebih
bikin rantai hubungan kita gitu. Jadi selama itu jelas, clear, terus objektifnya apa, terus adegannya semua dimengerti, karakternya secara emosionalnya, secara motivasi, backstory yang semuanya udah jelas, harusnya sih aman gitu. Harusnya clear gitu. Kalaupun pada saat syuting saya berada di belakang monitor, mereka berada di set, kita nggak nyampe ke sana, selalu ada HT, kalaupun HT nggak susah untuk berinteraksi, selalu ada. Jadi ada tim penyutradaraan yang memang udah solid, ada co-director, ada tiga astronaut, dan ada satu acting coach. Jadi harusnya sih more than safe gitu. Jadi udah aman banget sih harusnya. Jadi kita juga semuanya bukan film pertama kita. Jadi saya nggak melihat ada masalah yang besar di sana. Justru exciting nih sih, excited buat kerja bareng sama the best of the what we got ini. Tadi dari aku sendiri udah dijawab ya. Tapi kalau memang aku sebenarnya kangen main film drama juga. Karena belakangan ini memang horor yang sering ditawarin. Ada 1, 2, 3, 4, banyak kan, banyak film horor saya di sini. Jadi memang variasi itu sebenarnya perlu ya buat fresh air ya, buat kita lebih bisa bermain gitu, lebih fleksibel gitu. Cuma yang memang aku suka adalah ketika pulang itu produktif ya, itu dia yang saya suka. Oke, mungkin kenapa aja kan kita juga discuss ya. Jadi kalau di yang pertama kan Sienna itu nggak punya figur gitu, dia mau cerita ke siapa gitu. Nah di kedua ini kan memang karakter Sienna ini lebih depresif ya. Jadi kita perlu satu figur yang bisa mengayomi dia gitu loh. Yang dia kalau mau curhat, mau ngobrol, mau apa tuh ada figur gitu kan. Nah, berarti kan memang orang yang harus lebih senior dari Sienna secara pengalaman mental, dan kita discuss lihat mukanya aja ini kan adem kayaknya kan. Wah, kayaknya orang yang bisa cerita gitu kan, orang yang bisa curhat, mengayomi gitu kan, welcome gitu. Dan ya kebetulan schedule-nya aman, schedule syutingnya juga aman gitu kan, ya, makanya nggak mikir panjang. Sebenarnya sih setiap proyek kan akan selalu kita akan ketemu dengan orang-orang yang berbeda, dengan tim yang baru, dengan teman-teman baru. Cuma emang semenjak pertama kali reading sama teman-teman baru, aku sama Kaca belum sempat reading bareng nih. Aku udah ngerasain kayak mereka welcome banget, dan kita juga sama-sama discuss buat karakter, buat adeganan. Dan dari situ aku ngerasa bahwa menemukan keluarga kedua lagi nih, gitu. Aku selalu nganggap bahwa setiap rekan kerja aku adalah bagian dari keluarga aku. Jadi susah senang kita lewati bersama tanpa ada baper-baperan, tanpa ada yang ngerasa lebih dulu, lebih tinggi, lebih jago atau tidak jago sama sekali. Thank you. Karena Anggi yang ngajak, apapun mau horor kayak mau kagak kayak saya iya. Luar biasa. Saya pastikan bonus hiburan. Karena saya minta terus-terusan, udah bang 10.000 kali saya minta sama dia. Mungkin tidak tahu, aku tidak tahu kapan kamu mati, karena kamu yang tahu kapan kamu mau mati gitu. Selalu dia yang memutuskan kapan harus mati ya kan. Nah itu kan menyeramkan nih, bagaimana kemudian itu saya coba transfer ketika dapat aku tahu kapan kamu mati. Akhirnya saya menemukan bahwa jangan-jangan sebenarnya saya juga ngalamin itu ya, gimana kalau Sienna kemudian juga mengalami itu, tidak tahu sama sekali kapan kalian mati gitu. Nah yang pada akhirnya pasti nantinya ada statement yang mau kita sampaikan tentang mental illness ini, apalagi itu sesuatu yang sekarang ada banyak banget di masyarakat ya kan. Satu persatu dari kita seperti yang tadi Mbak Eca bilang, yang habis itu satu persatu dari kita tuh apa yang ada di luar, apa yang ada di dalam, kenapa sih kita bisa beda banget. Nah itu juga yang habis itu akan terlihat di desa ini. Menarik sekali desa ini. Kita jadi satu komunitas yang menarik si desa ini sebagai bagian yang secara tidak langsung sebenarnya di antara jam scare ini ada pesan dan statement yang mau disampaikan sama kita sebagai penceritanya. Bukan cuma dari saya, tapi dari Anggi, dari Pak Oswin, dan dari semua karakter yang bermain di sini. Untuk tayang ya pasti kita akan pengen sih tahun ini, mudah-mudahan gak jauh dari setelah Lebaran. Ya maksudnya ya
selamat menjalani syutingnya. Semoga semuanya lancar, semuanya happy. Kita bisa sama-sama bikin karya yang baik. Dan buat teman-teman media, teman-teman fanbase semuanya mohon dukungan sama-sama supaya bisa ada. Aku tahu kapan kamu nanti bisa jadi salah satu kontribusi film untuk di film Indonesia di tahun 2023. Ya, amin. Rekan-rekan media dan juga semua yang ada di sini boleh minta dukungannya untuk biar kelancaran film Bismillah ya atau Rahmati ini bisa sukses ya dan juga bisa menjadi film terbaik tahun ini ya. Film terbaik tahun ini dan juga pastinya semua insan Indonesia nonton. Biasanya kalau MC ngomong kejadian ya. Iya. Iya. Silakan. Iya. Oke. Iya. Baik. Karena ini ada psikologinya gitu ya. Silakan. Boleh. Kanan dulu. Semoga pertama-tama semoga kuat semoga ya ini kita juga tahan udah pada makan kan tadi ya Belum. Udah tadi belum di bawah rame makanan Ayo Bu. iya, silakan tahan. Baik teman-teman kita persilakan bisa one on one dengan para pemain produser dan juga